Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengolahan data Total Fashion gedung IPTKA. Pertama-tama, setelah diambil data dari Total Fashion, kita buka file tersebut dengan menggunakan aplikasi Topcon, kemudian mengcopy data-data yang ada di dalamnya untuk dipindahkan ke dalam Excel. Setelah dipindahkan ke dalam Excel, tampilannya akan menjadi seperti ini. Kemudian data tersebut dirapihkan sehingga tampilannya menjadi seperti ini. Langkah selanjutnya dalam mengolah data ini yaitu dengan membuat poligon yang diawali dengan mengcopy dua titik yang mana mengarah pada patok depan ataupun patok belakang pada titik tersebut. Setelah titik-titik tersebut dipindahkan, selanjutnya menentukan nilai data yang merupakan nilai sudut horizontal pada titik kedua pada masing-masing titik. Nah, kemudian nilai-nilai tersebut dijumlahkan. Nah, berdasarkan hasil jumlah, nilai tersebut seharusnya yaitu 1440 karena nilai tersebut merupakan nilai sudut luar yang mana dengan rumus N plus 2 dikali 180. Nah, karena nilai tersebut tidak sama, maka terdapat nilai koreksi. Nilai koreksi didapat dari selisih sudut luar dengan nilai jumlah beta, kemudian dibagi dengan 6. Nilai 6 merupakan jumlah titik patok yang ada pada data ini. Nilai koreksi ini akan dipakai pada beta koreksi. Nah, beta koreksi sendiri merupakan nilai beta ditambah dengan nilai angka koreksi itu. Nah, jangan lupa nilai koreksinya dikunci agar tidak kemana-mana. Kemudian nilai beta tersebut dijumlahkan. Nah, karena hasilnya 1440, maka beta tersebut dinyatakan benar. Selanjutnya yaitu memasukkan nilai alfa. Nah, pada alfa pertama yaitu nilainya sama dengan beta awal. Selanjutnya pada beta kedua, pada alfa kedua yaitu nilai alfa pertama dikurangi 180 lalu ditambah dengan beta koreksi yang sejajar dengan alfa yang akan dicari. Untuk ke bawahnya pun sama, yaitu alfa sebelumnya dikurangi 180 ditambah dengan beta yang sejajar. Nah, kemudian ditambah lagi di bawahnya dengan nilai beta koreksi yang paling atas. Selisih nilai tersebut dengan nilai alfa yang pertama itu harus 360. Selanjutnya yaitu mencari nilai alfa radian yang didapat dari nilai radian dari alfa yang telah dihitung sebelumnya. Nah, selanjutnya ada nilai sudut vertikal yang mana nilainya sama dengan unit angle. Nah, kemudian tinggal didrag aja ke bawah. Lalu ada nilai I yaitu 90 dikurangi sudut vertikal. Untuk ke bawahnya tinggal didrag aja. Nah, selanjutnya ada nilai I radian yang mana merupakan nilai radian dari I yang sudah dicari tadi. Nah, nilai ke bawahnya didrag lagi juga aja. Nah, selanjutnya ada nilai VD. Nilai VD merupakan nilai SD dikali sin I. Yang dipakai yaitu nilai I radian. Nah, selanjutnya tinggal tarik aja ke bawah. Lalu ada nilai HD yang mana rumusnya yaitu SD dikali cos I dengan I sama seperti VD yaitu I radian yang dipakainya. Lalu ditarik juga ke bawah. Selanjutnya yaitu nilai HD rata-rata yang didapat dari rata-rata dua titik yang memiliki jarak horizontal yang sama. Selanjutnya yaitu mencari nilai delta X yang didapat dari nilai HD dikali sin alfa. HD yang dipakai yaitu nilai HD rata-rata dan alfa yang dipakai yaitu alfa radian. Keduanya yang sejajar dengan nilai delta X yang akan dicari. Selanjutnya yaitu delta Y didapat dari nilai HD dikali cos alfa.
Sama seperti halnya delta X, HD yang dipakai yaitu HD rata-rata dan alfa yang dipakai yaitu alfa radian. Selanjutnya yaitu nilai delta Z yang didapat dari nilai tinggi alat pada titik tersebut ditambah dengan VD dikurangi dengan BT. VD dan BT yang digunakan yaitu yang sejajar dengan delta Z yang akan dicari. Jangan lupa untuk nilai delta X, delta Y, dan delta Z yang telah dicari tadi dijumlahkan. Nah, oh iya, jangan lupa HD rata-ratanya pun dijumlahkan juga. Nah, karena nilai jumlah delta X, delta Y, dan delta Z tidak sama dengan 0, maka terdapat nilai delta koreksi. Untuk delta koreksi pada delta X yaitu delta X tadi dikurangi dengan HD rata-rata yang sejajar, kemudian dibagi dengan jumlah HD rata-rata, lalu dikali dengan jumlah delta X. Jangan lupa nilai jumlah HD rata-rata dan jumlah delta X dikunci agar tidak kemana-mana pada saat mengcopy di yang selanjutnya. Setelah nilai delta X koreksi pada semua titik dihitung, jangan lupa untuk dijumlahkan dan penjumlahan dari delta X koreksi ini harus sama dengan 0. Sama halnya dengan delta X koreksi, delta Y koreksi dicari dengan nilai delta Y yang sejajar dengan delta Y koreksi yang akan dicari dikurangi dengan HD rata-rata yang sejajar dibagi dengan jumlah nilai HD rata-rata lalu dikali dengan jumlah nilai delta Y. Nah, untuk ke bawahnya pun sama, lalu dijumlahkan dan nilai penjumlahannya harus sama dengan 0. Untuk delta Z koreksi pun sama dengan delta X koreksi dan delta Y koreksi, namun dengan delta yang dipakai sebelumnya yaitu delta Z. Nah, untuk ke bawahnya pun sama, lalu di akhir jangan lupa dijumlahkan dengan hasil penjumlahan harus 0. Selanjutnya yaitu mencari nilai koordinat X, Y, dan Z. Nah, koordinat awal yang dipakai yaitu 0, 0, 900. Nah, koordinat tersebut yaitu yang dipakai di alat total station-nya. Pada titik yang pertama, X didapat dari X awal yang mana yaitu 0 ditambah dengan delta X yang sejajar. Begitupun dengan koordinat Y dan koordinat Z. Selanjutnya pada titik kedua, koordinat awal bukan lagi 0 melainkan koordinat pada titik yang pertama. Nah, begitupun selanjutnya pada koordinat di titik 3, 4, 5, dan 6. Nah, pada titik koordinat ke-6, pada koordinat titik ke-6 yaitu nilainya sama dengan koordinat awal seperti pada alat total station. Langkah selanjutnya yaitu membuat 3D poly dari koordinat yang telah dihitung sebelumnya. Nah, dapat dilihat pada video, seperti itulah 3D poly. Lalu kemudian 3D poly tersebut di-drag saja ke bawah. Dan kemudian 3D poly tersebut di-copy dan di-plot ke sipil 3D. 3D poly yang telah di-copy sebelumnya kemudian dipaste pada bagian sipil 3D seperti pada gambar, kemudian dipaste di bagian sana, lalu dilihat apakah poligonnya sudah benar atau tidak. Jika seperti ini maka sudah benar. Lalu selanjutnya dapat dilakukan pengolahan tachymetry atau pengolahan situasi. Selanjutnya yaitu tachymetry. Nah, tapi sebelum masuk ke tachymetry, kita poligon ini tabelnya kita garisin dulu agar terlihat lebih rapi. Setelah itu tabel poligon ini di-copy dan dipindahkan, ke bawahnya untuk pengolahan tachymetry. Sebelum memulai pengolahan, masukkan terlebih dahulu data situasi yang ada pada data ke dalam tabel. Nah, caranya insert saja, kemudian copy data tersebut, data situasi tersebut pada tabel.
Setelah semua data dimasukkan, selanjutnya pengolahan dimulai dengan titik 1 di mana pada alfa awal pada titik 1 ini yaitu sama dengan beta horizontal. Dan di-drag saja ke bawah. Nah, untuk nilai alfa radiannya pun sama, drag saja ke bawah. Dan untuk nilai V, I, VD dan HD nya pun sama, maka bisa langsung saja di-drag ke bawah. Nah, namun pada HD rata-rata tidak sama seperti perhitungan sebelumnya. Dalam hal ini HD rata-rata diambil dari nilai HD yang dihitung sebelumnya. Nah, untuk nilai delta X, delta Y, delta Z, lalu delta koreksi dan koordinatnya masih sama seperti sebelumnya, maka bisa langsung di-drag saja ke bawah. Pada titik kedua ini, nilai beta sama dengan nilai sebelumnya, jadi bisa di-drag saja ke bawah. Nah, nilai beta koreksi pun sama, jadi bisa di-drag saja ke bawah. Nah, namun pada alfa di titik 2 ini, jangan lupa dikunci dulu si alfa di titik satunya. Nah, pada itu bisa langsung di-drag sampai ke HD. Nah, untuk HD rata-ratanya pakai HD yang tadi dihitung. Nah, untuk delta X, delta Y, delta Z, delta koreksi dan koordinatnya bisa langsung di-drag saja ke bawah. Nah, pada titik ketiga pun sama, bisa di-drag saja ke bawah hingga HD. Namun untuk HD rata-rata yaitu diambil HD yang telah dihitung sebelumnya. Nah, untuk nilai delta X, delta Y, delta Z, delta koreksi dan koordinat X, Y, Z-nya bisa di-drag langsung ke bawah. Namun maaf, sebelumnya untuk alfa pada titik 3 dikunci terlebih dahulu alfa di titik 2-nya agar tidak kemana-mana. Nah, selanjutnya drag yang delta koreksi dan koordinatnya. Lalu pada titik keempat pun sama seperti halnya pada titik ketiga dan kedua, yaitu untuk nilai beta dan beta koreksinya bisa langsung saja di-drag ke bawah. Namun untuk nilai alfanya, jangan lupa alfa di titik 3-nya dikunci terlebih dahulu. Lalu bisa di-drag ke bawah sampai nilai HD. Dengan nilai HD rata-rata yang sama dengan nilai HD yang telah dihitung sebelumnya. Untuk nilai delta X, delta Y, delta Z, delta koreksi dan koordinat X, Y, Z-nya bisa langsung di-drag saja ke bawah. Nah, untuk titik 5 pun seperti sama dengan titik-titik sebelumnya. Namun pada alfa, jangan lupa alfa di titik 4-nya dikunci terlebih dahulu, lalu di-drag ke bawah. Nah, nilai yang lainnya pun sama hingga nilai HD bisa di-drag ke bawah, namun pada HD rata-rata nilainya sama dengan HD yang dihitung sebelumnya. Untuk nilai delta X, delta Y, delta Z, delta koreksi dan koordinat X, Y, Z-nya pun bisa langsung di-drag saja ke bawah. Nah, dan untuk pada titik 6 pun sama seperti halnya titik-titik sebelumnya. Jangan lupa alfa di titik 6-nya dikunci terlebih dahulu alfa di titik 5-nya agar tidak kemana-mana. Lalu bisa langsung di-drag saja dengan nilai HD rata-rata sama dengan nilai HD yang dihitung sebelumnya. Nah, untuk nilai delta X, delta Y, delta Z, delta koreksi dan koordinatnya pun sama, bisa langsung saja di-drag ke bawah. Agar membedakan dengan yang lainnya, titik terhadap patok diganti warnanya, warna tulisannya menjadi warna merah. Karena koordinat situasi secara keseluruhan sudah diketahui, maka 3D poly dapat dibuat. Nah, untuk membuatnya bisa langsung saja mendrag ke bawah, baik itu di titik 1, 2, 3, 4, 5, ataupun 6. Agar mudah membedakannya, 3D poly yang bukan pada patok diganti warnanya menjadi hitam.
Untuk memudahkan pengerjaan juga, kita dapat menghapus 3D Poly pada baris yang kosong. Selanjutnya kita buat 3D Poly satu lagi untuk yang nantinya akan diplot di sipil 3D. 3D Poly ini merupakan 3D Poly dengan titik awal dan titik yang sejajar dengan 3D Poly yang akan dibuat. Selanjutnya bisa langsung saja di-drag ke bawah. Nah, untuk titik selanjutnya agar memudahkan, bisa mengcopy terlebih dahulu 3D Poly yang sebelumnya dibuat pada titik yang akan dicari 3D Poly-nya. Namun setelah dipaste, kita ubah titik awalnya menjadi seperti pada video. Selanjutnya bisa langsung saja di-drag ke bawah. Nah, di titik selanjutnya pun sama seperti titik sebelumnya. Bisa mempaste terlebih dahulu titik yang sebelumnya, kemudian titik awalnya diganti, lalu di-drag kembali. Untuk titik selanjutnya pun sama, mempaste terlebih dahulu titik yang sebelumnya, lalu mengganti titik awalnya. Nah, seperti pada video, maka untuk titik-titik selanjutnya pun sama. Apabila sudah selesai, 3D Poly tersebut bisa kita copy dan plot di sipil 3D. Untuk memplotnya sama seperti saat memplot poligon, tinggal dipaste, lalu akan muncul seperti pada video. Nah, jika sudah seperti ini, maka kita bisa memasukkan TXT untuk menampilkan kontur dan deskripsi pada titik. Mohon maaf sebelumnya karena laptop saya tidak bisa record dua layar, maka untuk membuat TXT ini dibuat dengan mengcopy koordinat XYZ pada halaman sebelumnya, lalu dicopy ke halaman yang baru yaitu ini, dan mengcopy juga kode atau deskripsi pada titik-titiknya, dan dan dipaste pada halaman ini. Selanjutnya yaitu memfilter dan mengsortir dari A sampai Z data pada halaman ini sehingga didapat seperti berikut. Lalu data-data yang sama bisa dihapus. Selanjutnya data ini diberi nomor dan di save as dengan jenis tipe data yaitu teks type delimited. Nah, kemudian sudah didapatlah TXT yang dapat diimpor ke sipil 3D. Untuk memasukkan TXT dalam sipil 3D ini yaitu klik modify, lalu point, lalu import point, dan pilih TXT yang kita tadi buat, lalu tunggu sebentar. Nah, dan akan muncul poin-poin seperti ini. Nah, selanjutnya untuk memunculkan deskripsi dari poin-poin tersebut, dapat klik kanan pada all point dan pilih properties, lalu pilih description only. Nah, nanti akan muncul seperti berikut. Untuk mengubah tinggi huruf ataupun gap antara huruf dan simbol, dapat melalui all point juga, klik kanan lalu klik properties. Di sini saya juga mengubah tinggi huruf agar memudahkan dalam pembuatan line dalam membuat bangunan gedung EPTK. Nah, hal yang saya ubah yaitu seperti berikut pada video. Selanjutnya kita membuat gedung EPTK dengan cara membuat line dan menggabungkan titik-titik dengan simbol B yang berarti bangunan. Jika sudah selesai, untuk memunculkan konturnya yaitu klik surface,
dan create surface, lalu klik surface 1, lalu ke definition dan klik point group dan pilih all point. Selanjutnya kontur akan keluar seperti pada video. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.